Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Abnel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dan saya berharap kita semua melalui program Mimbar Gemar ini semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin terhubung dengan Tuhan, dan semakin mengalami kasih setia Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini, saya diberkati dalam pembacaan kita, khususnya terambil di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran pagi hari ini sungguh luar biasa. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang menjadi penekanan dalam pembacaan kita pagi hari menjadi pesan Tuhan, bukan terutama masalah ganjarannya, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan, dan kehidupan. Nah, bukan yang terutama kepada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini. Tetapi penekanan pembacaan kita pagi hari ini yaitu bagaimana kita membangun karakter kehidupan kita untuk rendah hati dan takut akan Tuhan. Baik, Ibu Saudara, kita akan lihat bersama-sama apa itu kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Inggris yaitu humility, atau dalam bahasa Ibraninya yaitu hanaf. Kerendahan hati itu mempunyai pengertian secara literal, yaitu didefinisikan sebagai keadaan kosong, keberadaan yang tidak sombong, tidak membanggakan diri. Ya, tentunya rendah hati ini berlawanan dengan sombong. Kesombongan sudah pasti itu tidak berkenan di hati Tuhan, ya kan? Nah, kerendahan hati itu secara pengertian secara lebih dalam berbicara tentang bukan semata-mata kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi lebih daripada itu, kerendahan hati adalah menganggap diri kita bukan siapa-siapa. Diri kita bukan apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, kerendahan hati bukanlah berarti tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri atau sedikit memikirkan diri sendiri, tetapi sesungguhnya kerendahan itu menganggap, ini yang penting, menganggap diri kita bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa. Orang yang rendah hati itu pasti dia tidak membanggakan diri. Orang rendah hati itu pasti low profile. Orang rendah hati pasti selalu bisa bersyukur, atau boleh dikatakan tepatnya mudah bersyukur. Dan bisa mengakui semua yang ada pada dirinya, baik pencapaian, keberhasilan, kesuksesan, bahkan apapun itu, semua semata-mata oleh karena Tuhan. Betapa luar biasanya. Makanya firman Tuhan berkata, kerendahan hati itu adalah satu kehendak Tuhan
Kerendahan hati itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena kerendahan itu karakter yang sungguh luar biasa. Yang Tuhan perintahkan untuk kita miliki. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, di sana dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, di sana katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dengar baik. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak bisa dijatuhkan oleh iblis. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah pribadi yang tidak mudah dijatuhkan oleh iblis. Tetapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, bukan hanya mudah dijatuhkan oleh iblis dalam dosa kesombongan, tapi itu juga dibenci oleh Allah. Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa tentang kerendahan hati. Dia yang adalah Allah, duduk di sebelah kanan Bapa, dalam kemuliaannya, dalam kemahakuasaannya, dalam keagungannya. Tapi Yesus rela meninggalkan semuanya itu, turun ke dunia. Lahir di kandang domba yang hina, menjadi sama dengan manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ya turun satu tingkat lebih rendah, menjadi hamba, budak, daulos. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Keteladanan Tuhan merendahkan hatinya dan menyatakan dia bukan apa-apa dan siapa-siapa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, merendahkan hati, hidupnya total. Turun, rela. Itu pembelajaran yang sungguh luar biasa. Kedewasaan penuh ketika kita bisa hidup dalam kerendahan hati. Dan iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan orang yang rendah hati. Yang kedua, kita akan belajar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini satu tema yang sangat luar biasa, dominan disampaikan di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu yari. Yari. Kalau dalam bahasa Inggris itu fear to God. Yaitu fear of God. Yaitu sebenarnya bukan takut seperti ketakutan kepada pribadi yang berkuasa, bengis, kejam. Enggak. Bukan ketakutan seperti itu. Tapi kata fear ini, kalau dalam bahasa aslinya yare ini, yaitu lebih menunjuk kepada satu keadaan atau sikap hormat, takjub, kagum, tunduk kepada Tuhan, respect. Dan kata ini juga dekat hubungannya dengan ketaatan. Nah, ini karakter kedua yang Allah rindukan hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya rendah hati, tetapi juga takut akan Tuhan. Mengapa? Karena Amsal banyak kali tulis juga dalam Pemazmur, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
Ya kan? Kemudian takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat ke-7. Kan gitu. Terus takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Wah, luar biasa. Amsal 10:27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Ibu saudara, makanya tidak salah kalau pesan firman Tuhan pagi hari ini di tengah situasi kehidupan kita diingatkan kembali untuk hidup takut akan Tuhan. Fear of God. Respect, hormat, takjub, kagum akan Dia. Yesus Kristus Tuhan. Dan outputnya apa? Reward yang Tuhan beri, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kehidupan telah Tuhan bukakan bagi kita pagi hari ini, yaitu hiduplah rendah hati. Karena ketika engkau hidup rendah hati, engkau diberkati, engkau memiliki kehormatan, engkau memiliki kehidupan yang luar biasa, engkau gak akan jadi sombong. Tapi engkau dan saya akan bisa memuliakan Tuhan dan berkata, semuanya ini hanya oleh karena Tuhan. Yang kedua, ketika engkau memiliki kekayaan, segala-galanya engkau memiliki kemuliaan, kehormatan, bahkan kehidupan yang berbahagia, yang sukses, kita nggak akan jadi sombong. Dan yang kedua, kita akan tetap hidup benar, hidup taat, hidup nggak macem-macem. Karena apa? Ada rasa takut akan Tuhan, ada respect, ada rasa hormat. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, dan ini fakta, ada banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak disertai takut Tuhan. Coba lihat apa hidupnya, bagaimana kehidupannya. Kekayaannya dipakai untuk kehidupan di dalam dosa, menyakiti hati Tuhan. Bukan itu tujuannya. Bagi Tuhan untuk melimpahkan kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kehidupan yang bahagia, sukses, tidak terlalu sulit. Tetapi yang Tuhan rindu, Allah ingin membangun karakter rohani dalam kehidupan kita, yang kuat, yang kokoh, yang menjadi fondasi, sehingga kita diberkati, kaya, hormat, mulia, kita bahagia, sukses, kita akhirnya tetap rendah hati, tetap hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang, dan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kebenaran pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan pagi hari ini atas kami semua. Biarlah berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami, menjadi pegangan sandaran untuk aktivitas hari ini. Dalam pertolongan-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam setiap aktivitas hari ini kami diberkati, kami ditolong. Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, salam beraktivitas, salam bergemar. Amin.